Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, untuk yang teman-teman online nanti sementara mengkondisikan dulu. Ketika suaranya kurang jelas, tolong disampaikan ya. Sementara hanya bisa dengan share screen, tidak bisa lihat yang di apa itu namanya, yang di papan tulis kalau ada diskusi. Sementara diskusinya dari sini, dan nanti mungkin coret-coretannya juga di sini aja. Susah nih kalau di sini, karena saya ngelihat nyoret-nyoretnya biasanya pas lagi di slide-nya coret-coret gitu kan. Di sini kebuka ini, coba nanti kita lihat kondisinya. Karena kalau buka slide nggak lihat ininya, nanti nggak lihat apa, nggak lihat peserta. Oke. Pak. Ya, silakan. Maaf Pak, absennya di LMS nggak bisa ya Pak ya? Aduh. Minggu lalu buka di LMS nggak? Enggak. Minggu lalu masih pakai LMS, absen nggak? Karena gini, kalau policy-nya kan yang diminta adalah kehadiran dari buku dari absensi ini. Makanya karena ini waktu kita terbatas, hanya 1 jam. Jadi teman-teman yang offline ngisi di situ, nanti teman-teman yang online itu cukup ngirimkan chat di hadir gitu ya. Di ini, jangan hanya hadir, karena kan nanti namanya kadang beda dengan nama aslinya nih. Ya kan? Di Google Meet Ujang gitu, namanya misalkan Muhammad siapa gitu kan. Ya, jadi sebutkan nama, minimal tuh nama, mau hanya nama saja cukup gitu kan, atau nama dengan nomor apa NPM atau ini juga boleh gitu ya. Silakan, karena itu nanti kesimpan di apa tuh namanya, di lognya Google Meet. Jadi nanti saya ada bahan untuk itu gitu. Karena idealnya sih diminta untuk ngabsen satu-satu. Cuman kebetulan yang ada di list itu hanya sedikit kan, hanya 4 atau 5. Yang di luar malah lebih banyak gitu. Ya, silakan ya, teman-teman ya. Baik, Pak. Oke. Ya, nanti yang baru join untuk memastikan bahwa mengisi absen yang online ya, itu adalah dengan mengisi chat. Ini juga saya lakukan semester-semester sebelumnya. Dan itu nanti bagian daripada untuk mengukur kehadirannya. Karena lognya itu satu semester saya kumpulkan, kemudian bisa dicek berapa kali hadir dan seterusnya. Meskipun yang diminta sebenarnya adalah ketika datanya hadir, nggak hadir itu dianggap nggak hadir, cuman kita tidak akan sekaku itu. Intinya teman-teman sudah mengupayakan untuk bisa mengikuti kelas, itu bagian daripada bukti nyata teman-teman ingin belajar gitu ya. Oke. Kita langsung mulai. Nah, ini serba salahnya ini.
biasanya kalau online di rumah 2 layar kan. Ini juga 2 layar tapi ngadepnya berlawanan. Susah untuk ininya sebentar. Oke. Kita akan sebenarnya kalau di sini judulnya adalah reviewed data mining, tapi ini memperkuat lagi yang kemarin kita ini kan, yang kemarin kita diskusikan. Dengan seperti ini nih, teman-teman online kedengeran nggak nih? Suaranya jelas nggak atau Jelas Pak, jelas. Oke, kalau jelas mungkin saya akan coba dengan seperti ini ya. Jadi tidak terlalu jauh tapi jadi minggu lalu maksudnya minggu lalu pertemuan pertama kita sempat menyinggung sedikit tentang data mining, dan waktu pertemuan pertama kan sudah sempat coba kita gali nih apa sih pemahaman teman-teman tentang data mining. Oh ya, kalau di kelas saya biasa manggilnya itu mahasiswa teman-teman ya biar terasa awet muda gitu. Maksudnya tentunya biar ini sih biar nggak terlalu jaga jarak gitu kan untuk ininya, karena yang kuliah ini kan belum tentu baru lulus SMA juga gitu kan. Ada yang sudah kerja, bahkan yang semester lalu itu ada yang sudah kerja di perusahaan yang lumayan ini gitu. Jadi ya kurang lebih seusia juga. Jadi daripada nanti dibeda-bedakan ini panggilnya Pak, ini panggilnya ini, tuh saya ini kan teman-teman biasanya. Meskipun kalau kadang diskusi pas lagi nyebut nama ada yang pakai Pak, ada pakai Mas atau pakai apa gitu kan. Tapi secara umum ini ya untuk address-nya teman-teman. Ya. Jadi hari Selasa lalu kita sudah melihat sedikit tentang apa itu data mining. Nah, sekarang kurang lebih ini akan kita bahas tentang data mining ini, jujur soalnya banyak. Ya. Tapi nanti kita lihat apa yang bisa kita cover. Kemudian kalau nanti, karena gini, waktu kita hanya 1 jam, ya kan? Itu pun nanti campur sama ya, online dan offline gitu kan, ditambah lagi nanti sebenarnya data mining itu perlu banyak hal yang perlu kita ketahui. Tapi sebisa mungkin minimal teman-teman nanti punya pemahaman apa itu data mining. Kalau punya curiosity itu juga sudah punya basic. Kemudian ketika diajak diskusi orang paling enggak tidak offset gitu ya. Jadi paling enggak tahu ininya. Nah, kita akan mulai dari kenapa ada data mining. Yang kemarin sempat ada ini ya. Kan ada di LMS. Oh, belum bisa masuk ya? Aduh. Minta ini sama temannya. Nanti kalau enggak nanti kalau sudah masuk di grup nanti saya share juga deh. Atau temannya bisa share di grup ya. Silakan. Jadi bermula kenapa itu ada data mining. Jadi nanti kita akan bahas tentang ada 8 poin ini. Kenapa data mining, apa itu data mining, dan seterusnya. Sehingga kerangka berpikir teman-teman itu tergambar bahwa roadmap data mining itu seperti itu. Cakupannya seperti itu gitu kan. Ini belum sampai bagaimananya gitu kan. Tapi kenapa data mining itu tadi lahir, kemudian bedanya dengan apa, kemarin yang sempat kita singgung bedanya dengan BI itu apa, bedanya dengan big data itu apa, ya kan? Itu nanti akan kita lihat sekilas. Meskipun itu sebenarnya lebih banyak dibahas pas kita masuk di big data semester depan. Gitu. Tapi paling tidak sudah ada gambaran itu BI apa gitu kan. Dan kemarin sempat kita singgung. Nah, apa itu data mining gitu ya? Nah, kenapa data mining? Nah, jadi saat ini data itu ukurannya segini besarnya. 6 miliar orang punya HP. Kalau HP zaman kakek nenek dulu nggak ada ya. Karena saya termasuk orang yang beruntung tuh. Saya ngalamin yang waktu saya sampaikan, pernah ngalamin sekolah pakai komputer yang masih pakai floppy disk setebel bakwan gitu kan, yang selebar peyek gitu. Ya, itu pernah ngalamin orang masih punya HP itu udah kayak orang punya mobil sport gitu kan, mewah banget. Pernah ngalamin HP connect internet pakai WAP, jadi bisa browsing lama, itu aja udah seneng banget. Tampilannya seperti web tapi dikecilin gitu kan. Teknologinya dulu WAP. Saya lupa singkatannya apa. AP-nya akses protokol nggak salah. Nah, kemudian ngalamin juga pertama kali HP yang bisa connect internet itu adalah Nokia komunikator gitu kan. Sama waktu itu ada BlackBerry. Sekarang nggak tahu, mungkin teman-teman udah nggak tahu apa itu BlackBerry gitu kan. Padahal dulu BlackBerry itu seakan-akan iPhone-nya zaman sekarang gitu kan. Bukan, lebih parah memang, lebih ekstrim lagi. Karena yang punya BlackBerry itu lebih prestisius. Karena lebih sangat jarang, biasanya eksekutif. Nah, jadi sekarang HP itu ada sekitar 6 juta. Ini data tahun berapa tuh? 2005 ya kan? Ya mungkin ini dari sisi jumlah datanya sih. Tapi ini datanya itu adalah sekian banyaknya. Mau apa, HP itu ada sekian miliar.
populasi manusia 7 miliar lebih, sekarang hampir 8 miliar, nggak salah. Kemudian datanya itu, nah ini kalau zaman saya kuliah dulu punya komputer, hard disk terbesar yang kita udah bisa sombong itu 10 giga. Ya, 10 giga, prosesornya masih Pentium, ya kan? Nah, sekarang itu bukan lagi giga, bukan lagi tera gitu kan? Sudah bicara zettabyte, ininya. Apa itu zettabyte itu? Triliun giga. Kalau zaman saya pertama kali punya komputer, itu dulu $2.000, itu dapat satu PC dengan speaker, dengan ini $2.000 ya. Kalau dirupiahin sekarang berarti kurang lebih 30 juta untuk dapat PC. Nah, dulu data segitu kecilnya gitu kan, internet juga susah. Sekarang segitu banyaknya. Data kalau segitu banyaknya, meskipun awalnya orang nggak tahu ada manfaatnya atau tidak, pasti ada sesuatu kan gitu kan. Nah, jadi kondisi datanya seperti ini. Ini maaf ini tahun 2020 ya kurang lebih. Kemudian penggunaan handphone sama orangnya hampir sama. Bukan berarti semua orang sudah punya, bukan. Sebenarnya belum sampai separuh orang yang punya handphone. Tapi banyak orang yang punya handphone lebih dari satu. Apalagi mahasiswa gitu kan, biasanya gitu kan. Atau minimal 2 nomor. Paket data sama paket nelpon misalkan kalau dulu gitu kan. Kalau sekarang sih mungkin paket nelpon tuh udah hampir nggak ditinggalin orang, ya kan? SMS tuh udah barang langka gitu. Padahal zamanku dulu tuh nerima SMS tuh bayar. Nerima SMS ya, nerima telepon tuh bayar. Jadi kalau pulsanya habis di telepon nggak bisa nerima telepon gitu. Sekarang orang nggak bikin itu lagi, karena telepon itu kita nggak bikin bayar teleponnya kan, kita sudah pakai pakai VoIP. Nah, tapi semua itu udah data. Akhirnya data itu begitu sangat besarnya, volumenya itu udah luar biasa gitu kan. Dan bahkan umumnya di Amerika itu setiap company itu punya data dalam ukuran ratusan terabyte. Coba data sebanyak itu masa mau dibiarin aja gitu kan? Cuman dipakai seperti yang selama ini jalan itu kan nggak mungkin. Nah ini, ya, ada yang sedang masuk. Oke. Jadi karakter datanya segitu banyaknya. Intinya apa? Saat ini data itu udah luar biasa besarnya. Makanya kenapa perlu data mining? Karena kita nggak bisa lagi membaca insight-nya itu hanya membaca kolom-kolom di Excel gitu kan, nggak bisa gitu lagi. Oke. Nah, data itu saat ini punya karakter. Jadi kalau big data itu biasanya bicara 3V, 3V atau 5V, 5V. Ini yang di sini diangkat 4. Ini saya cuma ngambil dari infografis yang beredar di internet. Jadi ada volume sangat besar, velocity kecepatan tumbuhnya itu sangat besar. Kenapa? Setiap detik itu nggak tahu berapa banyak orang yang post di Instagram, ya kan? Di post itu ada apa? Ada informasi komen, ada informasi narasinya, ada fotonya, kemudian ada like, ada dislike dan segala macamnya lah. Data semua itu. Setiap detik itu nggak tahu berapa miliar post yang ada, bukan hanya di Instagram ya, di semua platform ini. Dan semua itu adalah data, ya kan? Jadi volumenya sangat besar, cepatnya dengan sangat cepat tadi. Setiap detik itu tumbuhnya luar biasa gitu. Jadi kalau komputer ini sebagai yang menyimpan, dalam 1 detik mungkin udah langsung ini penuh gitu kan, atau mungkin udah langsung hang. Saking cepatnya data itu tumbuh. Nah, kemudian ininya bentuknya itu atau variasinya itu juga sangat banyak. Tadi gambar aja ada apa? Ada PNG lah, ada JPEG, kemudian ada TIFF segala macam, ya kan? Kemudian yang dalam bentuk teks macam-macam. Teksnya itu terstruktur seperti log itu kan terstruktur tuh ada jam, kemudian apa gitu kan. Tapi ada juga yang nggak terstruktur seperti status teman-teman. Nulis apa aja lah gitu. Kalimatnya itu nggak sesuai dengan EYD. Kata-katanya nggak sesuai dengan EYD, kalimatnya juga nggak sesuai dengan SPLK. Yang penting nulis gue aja bisa ada pakai G aja, ada G dan W, ada GUE, ada GUA, macam-macam. Konteksnya sama kan gitu kan. Aku gitu. Ada yang nulis aku itu Q aja gitu atau A. Ya pokoknya gitu deh. Aku aja udah nggak bisa ngikutin saking banyaknya pola itu tadi gitu. Tapi itu semua data gitu kan. Bentuknya macam-macam tadi. Dalam bentuk video,
kemudian dalam bentuk gambar, dalam bentuk teks, teksnya terstruktur maupun tidak, itu dari sisi variety. Dari sisi veracity-nya juga tinggi, uncertainty-nya, jadi ketidakpastian bentuknya tadi. Tadi orang nulis teks kalimat ini kita nggak bisa pasti itu apakah dia maksudnya GW itu artinya benar gue tadi gitu kan, atau yang lain, atau orang bilang keren ya, itu apakah artinya itu benar-benar dia memuji atau sarkas yang paling tinggi gitu kan gitu ya kan. Kadang kan orang di medsos kan gitu kan. Nah, itulah karakter data saat ini, dan semuanya itu ada di berbagai macam platform, di Twitter, di Facebook, di macam-macamnya. Nah, makanya kenapa melakukan data mining, karena tadi pertumbuhan data itu meledak setiap detik, setiap milisecond itu ini gitu kan. Sementara alat untuk mengumpulkan datanya itu masih terbatas dengan pola yang dulu gitu kan. Pola ininya nih, menganalisisnya maaf. Kalau itu nanti di data, di big data. Pola untuk mengenerate data, alat yang bisa mengenerate data itu makin banyak. Kenapa? Teman-teman kalau yang biasa ke Jakarta gitu kan, bawa mobil sekarang nggak berani sembarangan kan? Kenapa? Tilang elektronik. Artinya pas sensor itu dia sudah bisa mengenerate data. Ini adalah mobil ini dibaca nih. Dan nanti masuk ke data mining juga tuh, kok bisa tahu mobil itu platnya nomor sekian. Ya kan? Itu bagian dari data mining. Nah, kemudian sensor macam-macam. Sekarang ada suhu, kita tanya Google sekarang suhu di Tangerang berapa gitu kan? Atau jam sekian hujan atau tidak? Itu kan ini gitu, apa itu namanya? Dia dapat data dari sensor di mana-mana itu tadi. Artinya Pak, data yang tergenerate itu setiap saat sangat banyak. Karena dari berbagai macam alat tadi. Teman-teman punya smartwatch, punya yang smart band misalkan. Itu kan juga sama dia. Kenapa? Dia nyetor data ke HP kita kan. HP kita nyetor data kemana? Ke servernya providernya servisnya itu. Sehingga dia bisa menganalisis nih, biasanya orang kalau lari sekian itu kekuatannya berapa banyak. Kalorinya, kok dia bisa tahu sih kita bakar kalori berapa banyak? Itu bagian daripada ini tadi. Itu bagian daripada hasil data mining itu. Bisa memprediksi kalorinya sekian banyak yang terbakar. Padahal bisa aja beda hasilnya kan. Orang gitu cuma gini doang, tapi tidur dia. Tapi dibaca seakan-akan sama dengan orang yang lari-lari misalkan. Tapi itu part of ini. Intinya device kita tuh bisa mengenerate data. Nah, itu kalau data yang ininya ya. Selain itu juga sumber data yang utama juga makin melimpah. E-commerce. Zamanku dulu itu ya belanja ya ke tempat ini gitu kan. Zaman SMA dulu. Zaman kuliah dulu belanja itu datang ke tempat. Lihat barangnya, dilihat, dipegang, cocok, dibayar gitu kan. Sekarang lihat aja enggak gitu kan. Kan gitu. Nah, itu juga sumber untuk generate data. Kemarin siapa yang ikut 10-10? Ya kan? Web e-commerce itu kan coba setiap detik itu berapa banyak orang nyari, berapa banyak orang yang check out gitu kan. Bahkan kalau dengar-dengar tuh kalau pas lagi ada program kayak gitu 10-10, 8-8 dan seterusnya. Itu besoknya itu tukang kurir paket itu udah tuh sampai tewas tuh. Ya kan? Saking banyaknya dan harus datang hari itu juga. Kalau enggak kenapa-napa kan gitu kan. Dan kita yang sama Pak, lama banget sih Pak gitu. Padahal mereka ya itu udah lain hal. Tapi intinya dari dunia bisnis di web service di web commerce atau e-commerce itu sangat banyak generate data. Di web juga sama. Zaman dulu itu berita hanya ada di kertas kan, di koran. Paginya seharian dikumpulkan, malamnya siangnya dibikin editing oleh redaksi, malamnya dicetak, paginya besok baru keluar. Sekarang enggak, ya kan? Kejadiannya belum selesai orang sudah bisa berita kan, nge-vlog lah, atau dia bikin ini macam-macam. Nah itu sangat banyak ininya nih. Begitu juga dengan ini. Contoh yang semua orang nih tadi, orang punya status dan orang sekarang semua punya kamera. Zaman dulu waktu saya kuliah itu untuk punya kamera foto di komputer itu apa yang dilakukan? Pakai kamera analog di foto, ya kan? Kemudian di scan. Scannernya itu baru mahal dulu. Scan resolusinya masih rendah dulu. Nanti baru kesimpan di komputer itu udah bisa pamer gitu kan. Yang lebih bagus lagi dari filmnya langsung di scan misalkan. Sekarang nggak perlu kan? Ini udah anak yang masih belum TK aja udah bisa pakai kan?
itu generate data juga. Ya kalau seandainya di HP ini ketika kita bikin upload ngambil foto, ini simpan kirim ke internet nggak? Kirim kemana? Ke cloud, ke Google, ya kan? Ke Google kalau yang punya Xiaomi, misalnya di Xiaomi, yang punyanya Samsung juga ada ini Samsung dan seterusnya. Tapi ada di cloud. Kecuali HP-nya nggak punya paket, ya kan? Atau nggak ada SIM card-nya atau nggak ada ininya, pokoknya dia intinya cuma bisa pakai doang, simpan hanya di lokal. Tapi udah nggak zaman kan gitu kan? Ini. Sehingga manusia itu tenggelam dalam apa namanya data dan haus dengan pengetahuan. Ada apa di balik ini gitu kan? Foto ini fotonya apa sih gitu kan? Sehingga sekarang ada pola orang gini langsung nanti fotonya berubah jadi tambah apalah gitu kan? Itu bagian daripada tadi data mining itu awalnya. Itu nanti di modeling sebenarnya. Nah, tapi kita nggak sampai ke sana. Kalau sampai ke sana, waduh nggak cukup ini gitu. Nah, tapi ini seperti itu tuh. Dan ini adalah quote-nya adalah kebutuhan adalah inti dari setiap penemuan. Penemuan itu ada karena bermula dari kebutuhan. Makanya kalau teman-teman nanti bikin skripsi, pasti bermula dari apa? Kebutuhan. Apa itu kebutuhan? Permasalahannya apa? Masalah apa yang ingin diselesaikan? Karena ada kebutuhan untuk menyelesaikan masalah tadi, sehingga lahirlah penemuan, termasuk data mining ini. Itu. Ini nggak selesai kayaknya nih. Nah ini perjalanan panjangnya silakan baca sendiri ya. Ini terlalu straightforward, intinya zaman dulu tuh kayak itu tadi. Zaman aku kuliah itu masih ya ini belum masih barang langka dulu. Ini juga udah 2000-an sekian gitu kan, ada data warehousing segala macam yang teman-teman sudah sempat belajar di semester sebelumnya, data warehousing dan seterusnya. Ya. Itu evolusi teknologi dari sisi informasinya ya. Oke. Tadi itu terkait dengan kenapa perlu data mining. Dan apa sih data mining? Nah, kemarin sempat kita singgung ya. Nah, jadi data mining itu adalah sekarang kemudian ekstraksi pola. Ya. Kemarin yang ingat kan, clue-nya kan kita belum tahu kesimpulannya. Jadi kita mencari sesuatu yang kita tidak ketahui sebelumnya. Kalau sudah ketahui itu pakai BI, ya kan business intelligence, ya kan? Atau langsung pakai grafik biasa lah atau apa gitu. Nah, tapi kalau data mining tidak. Jadi dia ekstraksi pola atau pengetahuan yang menarik, tapi polanya itu tidak sederhana. Kalau yang di PDF itu masih tidak masuk terjemahnya beda. Karena terjemah dari buku yang tadi di depan tadi. Dan implisit artinya apa? Informasi tadi itu nggak bisa langsung diketahui secara eksplisit, baca langsung ketahuan itu enggak. Gitu ya. Kemudian sebelumnya itu tidak diketahui. Contoh nih, kayak kemarin kan pas lagi perkenalan kan saya tanya kan tinggalnya di mana segala macam. Kalau data tadi diolah bisa di clustering nih. Ternyata ya kan, mahasiswa ini itu tinggalnya ada berapa klaster. Misalkan kalau bahasa kemarin klaster yang daerah mana itu namanya Jatake misalkan. Dengan beberapa radius misalkan. Klasternya Pasar Kemis misalkan. Atau klasternya siapa lagi misalkan. Itu bisa dianalisis. Sebelumnya mungkin nggak tahu. Gitu kan? Karena nggak ada informasi eksplisit bahwa dia sama ini rumahnya dekat, nggak ada. Tapi ketika kemudian diekstrak tadi datanya tadi, oh ini koordinatnya sekian, kemudian nanti bisa dibaca. Contohnya itu. Atau yang tadi, yang kemarin belanja kesukaannya apa segala macam itu dari situ. Ya kan? Nah, jadi sebelumnya nggak diketahui tapi berpotensi berguna. Kayak tadi, karena bisa mengclustering mahasiswa. Itu kalaupun nanti seandainya ada tugas gitu kan lebih mudah nih. Idealnya berapa kelompok? Yang ideal gitu kan. Kemudian siapa dengan siapa misalkan. Atau mungkin bukan dari jarak rumah, tapi dari kebiasaan aktivitas kerjanya. Yang shift atau yang apa itu namanya di mana misalkan gitu. Itu bisa sebelumnya nggak ketahuan itu kalau nggak ada data mining. Gitu ya. Dari jumlah data yang besar gitu. Nah, jadi data mining itu kadang salah kaprah. Salah kaprahnya apa? Nanti waktu pas UTS, waktu pas kuis, saya ini nggak ada kuis sih, ada UTS ya. Umumnya apa? Data mining itu sama dengan mesin absensi. Ya kan? Enggak sama. Kalau teknologi membaca fingerprintnya benar itu data mining. Awalnya, tapi udah bukan lagi data mining, itu sudah menjadi pattern. Ya kan? Pertama kali orang bisa baca fingerprint dengan itu pakai pola data mining. Sehingga dia diidentifikasi ini sama ini mirip atau enggak. Tapi ketika sudah jadi, itu menjadi pola. Pola itu bukan dari data mining, itu sudah hasil dari data miningnya. Menjadi modeling. Kalau sekarang
Yang sudah advance kan misalkan ada AI gitu kan. AI itu dari modeling. Tapi kalau AI kan lebih ke otonomous gitu kan. Tapi kalau dia bisa mengetahui kita aja baca ini sama ini itu susah kan. Tapi kenapa dia bisa ya? Karena itu bermula dari data mining. Nah, jadi kadang salah kaprah di situ. Mesin absensi Pak. Kemudian mesin apa? Itu salah. Tapi kalau mesin data dari absensi tadi bisa dilakukan data mining itu baru benar. Nah, karena salah kaprah pemahamannya di situ. Nah, ini ada nama lain data mining ya. Jadi ada knowledge discovery atau mendiscovery itu apa ya? Menemukan atau mengangkat sesuatu yang nggak kelihatan itu dari sisi knowledge. Jadi mengangkat pengetahuan yang sebelumnya nggak ketahuan, gitu ya. Di data yang biasanya posisinya itu umumnya dulunya di database, ya kan dulunya di database. Karena kan data mining itu dan dia ngambil dari data yang ada di database, tapi dibaca polanya, gitu kan. Nah, jadi mirip sama dengan data arkeologi segala macam. Jadi intinya sih, karena kalau arkeologi itu kan dengan data yang dengan fakta-fakta yang ada atau artefak yang ada itu kemudian dianalisis kan. Dulu itu kira-kira apa sih? Sebelumnya orang nggak tahu bagaimana tuh cara bangun candi itu nggak tahu. Dia dilem dengan apa tadi nggak tahu. Nah, ketika dia gali tadi akhirnya dapat. Tapi kalau ini yang data mining tadi sesuatu yang tadi nggak ketahuan, pengetahuan yang tadi nggak diketahui itu bisa didapatkan dari situ. Dan itu bisa direpetisi. Ya, di polanya kemudian dapat gitu kan. Ya. Oke. Nah, ini konsepnya. Ini saya yakin juga waktu di data warehouse kembali disinggung. Jadi awalnya ada dari database, ya kan? Apa itu database ya? Teman-teman pasti tahu. Pokoknya sistem pencatatan data yang secara terstruktur. Dia mau pakai, kalau dulu kan lebih ke ada SQL lah gitu kan. Kalau yang baru lagi nggak mesti SQL, ya. Nah, kemudian nanti ada proses data cleaning dalam bentuk misalkan integrasi. Cleaning itu apa ya? Tadi kalau datanya itu nggak ini dibuang supaya apa? Nggak mengotor-ngotori, ya kan? Kayak misalkan apa itu namanya? Kalau yang jualan di retail misalkan, data penjualannya kok nggak lengkap, misalkan itu mendingan diinikan aja. Iya, data abnormal misalkan anomali. Ya, tapi meskipun nggak selamanya anomali harus dibuang ya, nggak selamanya. Tapi konsepnya adalah data cleaning itu begitu. Karena apa? Karena supaya kita bisa mendapatkan polanya. Kalau sporadis ya ini gitu. Terus mengikuti aturan yang dibuat aturan misalkan data 1 sampai 10. Iya. Membatasi 1 sampai 5 berarti kalau lebih dari. Ya, misalkan kayak gitu. Atau tadi contohnya, tadi ketika kita membaca teks gitu kan, yang mau dianalisis. Tadi ada GW, ada GUA, ada GUE, ada AQ dan seterusnya. Dia kan harus dikliningkan. Apakah dihilangkan atau kemudian diganti dengan kata yang dibakukan misalkan, dengan aku atau saya misalkan. Sehingga nanti hasilnya sudah yang bersih. Nggak ada lagi tuh yang GW ada segala macam gitu kan. Yang dibaca adalah saya misalkan. Itu termasuk di proses data cleaning. Nah, kadang juga kita perlu melakukan data integrasi. Contohnya, kita menganalisis data tadi ya mahasiswa dari lokasinya, kemudian dari sisi industri tempat kerjanya dan seterusnya. Tapi kan kemudian dari tempat tinggal tadi kan bisa dianalisis apakah itu di Tangerang kota atau kabupaten atau di kecamatan mana. Kecamatan mana itu ada karakteristiknya apa, sehingga datanya perlu dipasangkan dengan itu. Ini mungkin kalau teman-teman pakai aplikasi Peduli Lindungi gitu kan, kenapa kok dia bisa bisa memberi informasi di sini ini berapa? Itu karena dia ada data integrasi. Data koordinat itu dengan data yang lebih besar lagi terkait dengan wilayah. Wilayah tadi kan datanya sudah teks tuh. Kan ada informasi nih, kelurahan ini itu rekodnya berapa? Itu membaca data dari Kemenkes misalkan. Sehingga dia harus diintegrasikan datanya, sehingga dapat informasi yang lebih ini. Itu udah bagian daripada ini. Setelah itu nanti masuk ke data warehousing. Jadi kalau masuk di data warehousing dia sudah apa itu namanya? Sudah lebih bersih, sudah siap untuk dipakai atau kondisinya lebih baik gitu kan. Nah, kemudian habis itu dipilah dan dipilih atau melakukan tas-tas atau tugas-tugas yang relevan terkait dengan data. Apa tuh? Kan nggak semua data tadi dipakai kan? Tadi mau dipilih yang data terkait dengan apa segala macamnya. Baru habis itu dilakukan data mining. Kenapa? Data mining itu awalnya kita nggak bisa langsung semua data dipakai. Terlalu rumit untuk membaca polanya itu gitu kan. Biasanya ngambil sampel dulu nih. Contohnya misalkan satu angkatan kalau terkait dengan mahasiswa ya. Seperti apa gitu kan.
Nanti habis itu kemudian ditingkatkan lagi ininya. Itu proses yang di relevantas tadi kan. Nah, setelah itu ketika melakukan data mining akan keluar, kita bisa membaca polanya tadi. Contohnya nih misalkan orang itu absen itu biasanya rata-rata terlambat berapa ini? Itu berapa menit sebelum apa misalkan? Itu bisa dibaca polanya. Sehingga nanti bisa dibikin bisa dapat pengetahuan terkait dengan polanya tadi kan. Sehingga dari situ bisa dibuat solusi terkait dengan bagaimana mengatasinya. Di antaranya itu. Nanti ujungnya adalah ada pattern. Jadi nanti patternnya atau polanya itu evaluasi, oh ternyata polanya begitu. Dari situ baru dapat knowledge. Ya tadi, yang kenapa sih sekarang e-commerce itu bisa ngasih rekomendasi kita apa yang layak kita beli gitu kan. Apa yang mungkin kita beli, bukan layak kita beli. Karena tadi pola sebelumnya itu yang kemarin saya sampaikan contohnya di Amazon, di Walmart, itu kan seperti itu kan. Nah, ketika sudah jalan akhirnya jadi knowledge nih. Oh iya ternyata pola kesukaan belanja itu bisa diambil dari sana. Gitu kan. Sehingga bisa membuat kebijakan ataupun apapun itu lebih baik lagi gitu kan. Oke. Nah, ini contoh ya, kalau untuk web biasanya nanti ada data mining segala macam. Nanti silakan dibaca ininya. Jadi perlu membersihkan datanya dan segala macam. Nah, kalau yang pernah pakai BI itu pasti tahu tuh Cube itu apa, ya kan? Kemarin yang pakai BI siapa? Yang sudah di kantor pakai BI ya? Kalau di Tableau udah nggak perlu ngikutin sekarang, karena engine-nya udah jalan sendiri gitu kan. Jadi Cube itu membuat dimensi yang slicing-nya itu bisa interaktif. Jadi kita potong ini, jadi pas kayak tadi misalkan informasi tentang tempat tinggal, kemudian dunia kerja, kemudian pola kerja, itu bisa dipilih bersamaan. Kalau zaman dulu bikin analitik kan nggak gitu. Kalau teman-teman bikinnya pakai Excel, kemudian dibikin pivot, itu kan harus hierarki kan, dari atas ke bawah, ke bawah, ke bawah lagi. Mau bikin baca yang pola sebelahnya lagi harus dibongkar semua dari nol. Nah kalau pakai ini Cube itu bisa dari berbagai macam perspektif. Jadi mahasiswa laki-laki yang tinggal di mana, yang ini di mana misalnya, yang kerjanya di kerja shift misalkan, itu bisa dipilih bersamaan dan dia bisa mengerucut gitu. Itu pola Cube. Oke, nanti silakan ini lagi ya. Ini contoh yang dilakukan ininya nih. Kemudian dilakukan nanti dari itu diambil dilakukan data mining dan disajikan hasilnya. Sehingga dari itu bisa dapat pengetahuan. Nah ini terkait dengan siapa yang terlibat ya. Kalau di database di data source-nya itu yang terlibat DBA, database admin gitu kan. Kemudian end user itu yang di decision making-nya. Nah, data mining itu untuk menjembatani itu dari data yang begitu banyak yang selama ini hanya dikelola oleh data DBA, itu bisa dipahami oleh si end user. Nah, data mining itu di tengah untuk keperluan itu gitu kan. Hasil pola yang terbentuk tadi kemudian nanti divisualisasikan. Kalau sekarang ada Tableau lah, ada pakai Google Studio, kemudian ada juga Power BI, kemudian ada juga Qlik, ada juga mungkin jarang orang yang tahu Qlik ya. Iya Qlik ya. QlikView dulu, sekarang punya QlikSense gitu kan ininya. Kemudian ada lagi banyak sih. Kemudian nanti yang aplikasi visualisasi yang lainnya pakai ini juga banyak kan, pakai Python yang library-nya Python, ada yang ini library MATLAB dan yang lainnya itu. Nah, oke. Itu langkah-langkah atau hierarkinya dari data sampai dengan menjadi knowledge tadi atau menjadi sesuatu yang bisa menjadi pengetahuan sehingga bisa mengambil kesimpulan dengan baik. Ternyata udah tinggal 30 menit ya. Nah ini contoh di dunia kedokteran gitu kan. Kenapa kok sekarang orang ingat nggak orang bisa mengetahui detak jantung kita hanya dengan nempelin ini gitu kan. Waktu itu di HP gitu kan. Meskipun itu masih dope sih. Atau dengan membaca merahnya ini kalau dia bisa tahu kira-kira seperti apa kan saturasi oksigennya dan segala macamnya. Itu bagian daripada data mining. Mencari ini kita gitu kan. Yang pokoknya perangkat untuk nge-sense ini kita itu gitu. Dia kan membaca dulu nih. Bacanya berapa, terus kemudian dianalisis. Kenapa bisa kayak gitu? Karena sebelumnya sudah ada pola. Kenapa ada pola ya tadi? Cuman pola tadi bukan langsung ujuk-ujuk, jadi gitu kan. Dia dievaluasi sampai tingkat maturity atau tingkat kematangan yang tinggi. Baru dipakai di dunia industri. Ini di dunia ininya ya, di dunia
medis. Mungkin yang kanker itu sangat ini ya. Kanker kan dia pakai apa di CT scan atau apa. Nanti bisa diketahui nanti stadiumnya stadium apa. Apakah stadium sudah tinggi atau masih rendah. Kemudian kira-kira tingkat keparahan seperti apa, itu juga bagian dari data mining. Tapi yang di mining bukan kok teks tapi gambar. Ya. Oke. Nah, ini multidimensi. Wah, ini apa sih yang perlu di mining atau di ini ya? Nah, nanti di knowledge yang bisa digali di antaranya itu adalah karakterisasi. Jadi membaca ini apa namanya mengkarakteristikkan gitu kan, atau asosiasi. Nanti kita akan singgung tuh nanti di bagian data nanti terkait dengan asosiasi. Kemudian klasifikasi, ya kan, klasifikasi itu nanti bisa dalam bentuk clustering, ya kan, atau apa. Jadi dengan data mining itu kita nanti bisa mengetahui bahwa ini sama ini itu berasosiasi. Contohnya waktu itu orang yang belanja laptop biasanya akan belanja mouse misalkan, biasanya akan belanja headset misalkan, itu kan bisa diasosiasikan. Dari mana? Dari selama ini orang belanja berpasangan itu enggak gitu kan? Seberapa sering tingkat ininya, itu ya tingkat dibeli bersamaan, kan kayak gitu. Nah, atau kalau sekarang sih dari yang like juga bisa kan, apa wishlist itu mungkin bisa juga. Nah, itu bisa dipahami asosiasinya sehingga orang sistem bisa merekomendasikan apa yang diinginkan. Jadi kalau zaman pertama kali aku dulu belajar web gitu ya, meskipun nggak bisa programming sih, cuman konsepnya dulu itu apa yang ditampilkan itu diseragamkan gitu kan. Setelah ini nanti baru ini atau sesuai dengan tanggal atau apa. Kalau sekarang kan enggak. Tadi beda orang, waktu detiknya sama, di tempat yang sama, hasilnya sama nggak? Beda. Yang direkomendasikan untuk dibeli, nah itu bagian daripada asosiasi tadi. Kemudian juga klasifikasi, orang ini belanja big spender gitu kan, dia yang bisa belanjanya keluar duit banyak, belanjanya tuh royal gitu kan, dan seterusnya, itu bisa diklasifikasikan. Sehingga nanti iklan yang dikasihkan ya waktu saya bilang, kalau belanjanya cuma beli beli yang barang 5.000, 100.000 gitu kan, nggak mungkin dia akan kasih iklan ini speaker JBL gitu kan yang harganya jutaan atau puluhan juta, nggak mungkin, ya kan? Mungkin akan keluar kalau dia banyak nyari-nyari itu misalkan. Contohnya seperti itu dari sisi klasifikasi. Kemudian juga bisa dilakukan clustering, pengelompokan. Jadi kalau sekarang teman-teman mungkin lebih mudah memahami clustering. Kenapa? Karena tahu perumahan cluster gitu kan. Dia tertutup dari yang lain. Jadi yang satu pintu, satu cluster. Nah, data nanti yang di clustering juga kurang lebih seperti itu. Dia punya karakteristik yang sama. Polanya sama gitu kan. Dan nanti clustering. Dan seterusnya. Nah, juga bisa nanti dilakukan deskriptif atau prediktif data mining. Deskriptif itu apa ya? Itu bisa menjelaskan. Menjelaskan, oh ternyata itu maksudnya gini loh. Jadi karakteristik orang mahasiswa global itu begini misalkan. Itu deskriptif, analitik. Nah, bisa juga nanti prediktif. Contohnya, kenapa kalau teman-teman, kalau ini bukan pada tataran ini ya. Kalau orang zaman dulu, name-nya misalkan kecil, berani nggak dia ngambil UI misalkan? Berani nggak dia ngambil ITB? Berani nggak dia ngambil misalkan, kenapa? Itu sebenarnya bagian daripada, kalau prediktif kayak gitu. Jadi nilainya sekian, kira-kira bisa nggak sih nanti dia survive sampai ini gitu kan? Nah, itu ada contoh case gitu. Jadi salah satu contoh analisnya gitu. Di Amerika itu passing grade-nya berapa? Jadi misalkan orang name-nya sekian, kemudian dia ngambil kuliah, itu dia nanti probability-nya dia sukses itu berapa persen? Sehingga orang bisa dianalisis nih. Makanya sekarang pola seleksi penerimaan mahasiswa udah nggak kayak dulu. Kalau dulu lama, gitu kan. Kalau sekarang gampang, lebih cepat kan nanti. Oh ini kira-kira ini, meskipun nggak pasti. Tapi itulah cara untuk memutuskan kan. Nah, di Amerika kayak gitu. Oh ini passing grade-nya sekian, dia. Jadi seberapa rendah passing grade yang dia bisa kasihkan. Kalaupun terlalu rendah, nanti ujungnya juga mental juga, misalkan gitu kan. Atau sebaliknya. Itu yang prediktif data mining. Dan yang lainnya. Tekniknya yang macam-macam ya, bisa pakai data warehousing atau OLAP, machine learning dan seterusnya. Yang mengadopsi ya kan aplikasi yang ini di dunia retail, di telkom, banking, udah segala macamnya. Fraud detection, ya. Kalau sekarang nggak tahu nih. Kalau pinjol itu kan malah nggak peduli kayak gitu kan. Padahal zaman dulu itu orang mau ngasih kredit itu justru bikin analisis ininya. Untuk ngajukan dulu sampai lama gitu kan ya. Supaya nggak lama menggunakan data mining dulu nih. Dengan membaca profilnya orang tadi. Jadi kalau profilnya seperti ini,
selama ini persentasenya berapa persen yang sukses dan enggaknya, sehingga nanti bisa setuju cepat. Kalau sekarang justru malah ditawarin di HP suruh install gitu kan, tanpa itu lagi. Tapi itu berarti beda subset. Tapi pasti nanti mereka juga punya analisis lagi. Kira-kira akan kebayar atau enggaknya itu juga bisa analisis mereka dengan pola ini analitik. Aduh, gue ada setengah jalan. Yang habis. Apa yang dapat dilakukan data mining ya? Banyak ya. Jadi ininya data RDBMS atau Relational Database Management System atau database yang relasional. Contohnya yang hierarkikal atau yang ada relasinya gitu kan. Terkait dengan kuliah ini kan ada mahasiswa, ada mahasiswa, ada mata kuliah, ada dosen, ya kan. Kemudian ada ujian, ada ininya. Itu kan bisa ada relasinya tuh. Jadi data-data yang seperti itu bisa juga, ya kan? Di data warehousing juga bisa, dan data yang transaksional juga bisa. Nah, silakan nanti di ini. Jadi cukup banyak yang bisa diinikan. Apa yang bisa mau teks mau ini juga bisa, ya kan? Kenapa tadi mobil apa tuh namanya mesin sistem tilang elektronik itu bisa mengetahui mobil kita warnanya apa, kemudian mobil kita platnya nomor berapa, itu nomornya benar atau salah gitu kan? Kemudian langsung membuat tilang ini, itu bagian daripada tadi dia membaca data yang teks dan yang lainnya. Yang spasial juga bisa, ya kan? Jadi dari gambar satelit bisa dianalisis ini adalah hutan, ini adalah permukiman, ini adalah sawah, ini segala macam. Itu bisa juga. Jadi banyak sekali yang bisa diinginkan. Pola apa yang dapat di mining gitu kan, macam-macam ini. Tadi ininya. Jadi dilakukan integrasi, kemudian ada cube. Jadi kalau cube itu apa ya? Susah ya jelasinnya. Cube itu bikin dimensi yang bisa diakses dari banyak sisi tadi gitu kan. Gitu tadi. Jadi kalau dulu adalah milih mahasiswa yang tinggal di mana, mungkin bukan yang tinggal di mana. Jadi mahasiswa itu adalah laki-laki atau perempuan, semester 1 dan semester 2 dan seterusnya. Kemudian apa gitu? Kalau dulu begitu. Kalau pakai cube adalah mahasiswa yang tinggal di Tangerang, yang kerjanya adalah pakai shift gitu kan. Kemudian dia belum nikah, kan ada juga mahasiswa yang udah nikah, jadi jangan ini. Dan itu jadi bukan yang hierarkikal tuh dia bisa diakses untuk bersama, itu bisa dipakai untuk ngefilter secara ini gitu. Sama nggak dengan yang polanya kita filtering di Excel itu nanti agak ya beda. Tapi mirip kayak gitu. Tapi kalau itu kan dia kan satu layer ya. Nah kalau cube itu dia gambarnya ada 3 dimensi, maksudnya artinya bisa multiple dimensi sebenarnya 3. Dan bisa dideskripsikan secara multidimensional dalam bentuk ini ya, di generalize atau dibikin kesimpulannya gitu kan, kemudian di summarize dan seterusnya, atau dibandingkan, dikontraskan gitu kan antara ini dan itu. Nah ini contoh data mining ininya. Jadi yang paling sering adalah frequent pattern atau dia membaca pola yang paling sering. Ya. Jadi seberapa sering pola tadi keluar misalkan gitu. Itu. Dan kenapa misalkan itu diinikan. Makanya tadi ya yang sempat saya singgung kemarin di minggu lalu adalah di Amerika itu orang pas lagi weekend laki-laki belanja pokok biasanya bareng sama belanja bir. Itu. Frekuennya dibaca. Jadi bukan hanya sekedar pernah doang, bukan seberapa sering ya. Atau ya kalau yang lainnya ya beli lipstick bareng sama minyak wangi atau apa misalkan. Itu biasanya diinikan juga. Nah, kemudian juga terkait dengan asosiasi, korelasi dan ininya. Korelasi positif maupun negatif. Jadi kalau korelasi positif adalah yang ini naik, ini juga ikut naik. Kalau negatif sebaliknya, kalau ini naik justru malah ini turun. Itu nanti akan kita singgung di pertemuan berikutnya. Ini contohnya. Jadi antara Pampers dan bir itu ininya sekian persen gitu kan asosiasinya. Dan seterusnya. Ini idealnya difahami banyak, cuman kalau terlalu lama di sini nanti nggak praktek. Kalau nggak praktek, gambarannya makin ini, makin
makin jauh gitu. Nah nanti ketika pas lagi membuat ininya pola klasifikasi dia nanti maksudnya kayaknya pakai decision tree. Ya mungkin kalau teman-teman sempat sebelumnya nyoba di apa tuh namanya di Orange pas lagi apa tuh namanya yang Titanic itu kan bisa pakai decision tree. Bisa juga nanti apa tuh namanya night bias itu dari sisi tingkat kedekatan. Kemudian dari sisi SVM gitu kan dan seterusnya. Ini semuanya itu metodologi untuk mengklasifikasi apa ya, memprediksikan. Tapi prediksinya dalam bentuk klasifikasi dan yang lainnya. Itu nanti akan kita jadi. Kalau teorinya sebenarnya bahas satu ini bisa ini nih. Saya waktu itu naik bayar saja satu pertemuan sendiri gitu kan. Kemudian ada tesnya segala macam. Pola hitungnya gitu. Idealnya seperti itu. Sehingga ketika tahu konsep bisa diinikan. Cuman kalau berlama-lama di situ nanti hands-on-nya nggak dapet. Jadi nanti saya persilakan teman-teman untuk kalau penasarannya tinggi, baca buku, googling gitu kan. Dan masing-masing ini punya ini, jadi masing-masing metode ini tadi itu nanti hasilnya tidak sama. Namanya adalah prediksi. Jadi ada yang lebih kuat di apa karakteristik data tertentu, ada yang lebih lemah di yang lain misalnya. Jadi nggak ada yang paling bagus, nggak ada. Yang ada adalah paling bagus sesuai dengan jenis datanya. Jadi nggak ada, pokoknya ini bisa dipakai di semua jenis data paling bagus hasilnya, nggak mungkin. Ya kan? Nggak ada kepastian. Bukan nggak ada kepastian, tidak ada single apa itu namanya konklusi tunggal, nggak ada. Tapi itu adalah dari sisi tingkat keyakinannya. Asumsi ya. Bukan ya bisa asumsi tapi sebenarnya bukan asumsi. Assurance, tingkat keyakinan. Tingkat lebih nyaman mana gitu kan. Gitu. Makanya Pak pernah nggak? Sekarang sih kayaknya udah agak jarang. Dulu kan HP itu bisa ini nih. Pas lagi kita selfie, dia langsung tahu laki-laki umurnya berapa gitu kan. Kan gitu ya, pernah ketemu kan? Ya, rata-rata waktu sekarang udah mulai jarang, tapi dulu seneng banget tuh gitu kan. Ternyata gue masih muda gitu kan. Gue masih ini loh ngelihat. Itu tadi tergantung. Jadi kenapa beda orang yang sama, beda kamera dia hasilnya beda? Karena masing-masing HP tadi menggunakan metodologi yang berbeda. Dia nggak tahu nih pakai Bayesian atau pakai apa nggak tahu. Tapi di belakang layar sana yang di belakang sana ditanamkan itu. Nah, ini tipe aplikasi penggunanya tadi. Kalau zaman dulu credit card fraud ya, jadi untuk menganalisis tingkat gagal bayar orang yang pakai kredit card gitu kan. Jadi ketika mau mengajukannya itu dia diseleksi dulu pakai itu. Atau direct marketing ketika menawarin langsung kan, Bapak sekalian beli ini enggak gitu. Itu menggunakan itu hasil dari data manajemen dan seterusnya. Nah, jadi nanti ada supervised dan unsupervised. Ya kan, ada supervised sama unsupervised. Kalau clustering itu unsupervised, kalau prediksi itu adalah supervised. Apa tuh unsupervised? Ya kita nggak tahu, pokoknya dia ngambil kesimpulan sendiri. Tapi kalau supervised itu kita sudah punya pola, kemudian bikin prediksi. Nanti kita. Dan langkah-langkah yang perlu dilakukan juga berbeda ya. Oke, ini adalah yang seterusnya. Ini bisa. Udah jam 10 ya? Iya, jam 9. Karena biasanya sebelumnya sampai jam 10. Dan sekarang harus sampai jam 9 ya? Oke. Sampai di sini dulu. Ada yang mau didiskusikan sebelum kita dismiss? Sebelum kita kembali ke melanjutkan aktivitas masing-masing. Oh ya, absensinya udah semua ya? Terakhir. Ya. Wah, kalau seperti apanya? Pola penyimpan datanya seperti apa? Yang jelas kalau secara real saya nggak bisa jelaskan. Tapi secara umumnya adalah pasti dia pakai nodes, tercluster servernya di mana-mana gitu kan. Jadi database-nya di mana-mana dan itu dia saling support dalam bentuk nodes. Dan itu sebenarnya nanti banyak dibahas di big data. Bagaimana mengelola data yang segitu besarnya. Kalau zaman dulu kan kita pakainya RAID gitu kan. Sekarang juga masih ada RAID. Tapi teknologi RAID itu memang bagus, tapi dia perlu ini gitu, storage yang sangat besar. Mau RAID 0, mau RAID 10, mau RAID berapa gitu kan. Ya. Kalau dengan yang teknologi baru itu fungsinya lebih bagus daripada RAID, tapi storage-nya lebih sedikit daripada RAID.
Yaitu nanti pakai pola data, big data itu, polanya. Tapi kan nggak semua data bisa di big datakan kan gitu kan. Tapi sekarang praktis bisa. Kenapa? Karena sekarang udah pakai VM kan. Jadi service apa itu namanya? Ya kayak Google, Gmail itu kan sebenarnya kan servernya aslinya banyak. Tapi dia saling apa itu namanya? Saling mengisi gitu. Jadi tahu kalau ini servernya mati, yang service yang lain langsung ambil alih dan seterusnya. Dan di Google kurang lebih seperti itu. Seberapa besar dan bagaimana? Wah, itu terlalu kompleks untuk dijelaskan. Yang jelas satu kampus ini nggak cukup hanya sekedar untuk satu data centernya dia gitu kan. Nah, dan semua data center tadi dia saling terintegrasi. Makanya kuncinya ya selain kuatnya komputer, jaringannya juga harus kuat sama sistem pendingin dan seterusnya. Nah, jadi kalau polanya intinya dia tidak bertumbuh pada satu tempat, dia disebar di banyak tempat, tapi pola ngerat datanya tidak seperti dulu, nulis satu file di satu tempat dan harus selesai, itu enggak, dia langsung disebar, tapi dia bisa diinikan gitu, bisa dikonsolidasikan. Jadi datanya itu di mana aja ketangkep, tapi ketika memanggil dia cepat. Itu nanti di big data kita akan banyak diskusi di situ. Satu lagi Pak, boleh Ya, tanya? silakan. Kalau untuk ini kan tujuan data mining, maksudnya ilmu data mining kan itu jadi seorang data analisis ya kan? Kalau jobnya kurang ini ya, karena berubah-ubah ya. Tapi intinya menganalisis data lah gitu kan. Analisis data, oke. Dan terus seorang yang punya kemampuan menganalisis data itu aplikasi yang konsentrasinya dia harus kuasai itu salah satu kontennya harus salah satu kan, atau harus bisa semua kayak Tableau apa namanya ini apa namanya BI, Power BI ataupun yang lainnya. Sebenarnya kalau Tableau BI itu bukan data mining, itu adalah BI. Harusnya BI itu diantaranya mengambil dari kesimpulan data mining, gitu. Jadi BI itu dia tidak melakukan data mining. BI itu Tableau kemudian Power BI itu bukan melakukan data mining. Itu dia data presentation. Dia menvisualisasikan data yang sudah disimpulkan, gitu. Nah, sumbernya itu bisa dari data warehousing yang memang sudah terstruktur, data marketing segala macam kan sudah terstruktur, atau prediksi tadi nih, itu dari data mining. Kemudian data mining kan punya kesimpulan, karena kan tadi ada prediksi kan, ada pola clustering dan seterusnya. Data hasilnya itu ditarik oleh si BI tadi sebagai untuk divisualisasikan, bisa dibaca pergerakannya, perubahannya, bisa dibaca kira-kira nanti ke arah mana dan seterusnya. Nah, yang perlu dikuasai apakah semuanya? Enggak harus. Ya, jadi sebenarnya nggak ada ceritanya orang bisa tahu semuanya. Ya. Tapi paling bagusnya adalah tahu silakan, tapi yang kuatin minimal satu. Gitu. Saya kebetulan dulu pas lagi pakai Klik, wah nguasai banget nih kan. Kemudian pengen juga tahu nih Power BI. Kenapa? Teknologi itu terus tumbuh. Kalau kita semuanya ingin kuasai, ujungnya apa? Nggak ada yang kita kuasai. Harus paham aja Pak. Ya betul, bahwa itu bisa gini, tapi nggak akan pernah bisa menjadi master dari semuanya gitu kan. Nah, tapi kalau untuk data mining sebenarnya apa sih yang perlu dikuasai? Kalau memang geek itu adalah Python. Programming Python. Python lah ya. Ya, algoritmanya sama ininya gitu. Itu yang di ini kan. Kenapa? Karena kelebihan itu kita bisa bikin tadi data cleansing, integrasi segala macam, apapun yang ingin kita inginkan bisa kita lakukan. Tapi kalau pakai tool kadang terbatas, toolnya nggak siap untuk itu. Berarti itu nanti lebih jatuhnya lebih penguatan ke programmingnya Pak ya? Ya, nah makanya nih. Jadi sebenarnya kalau disebut programming memang dia coding, tapi kita nggak katakan itu programming. Kenapa? Karena dia tidak menghasilkan program tertentu. Dia melakukan proses, kalau kita di Excel ya, kita tambah kolom, kemudian generate sini menjadi nomor berapa segala macam, itu kita lakukan di Python. Dan dia disimpan di ini ya, di belakangnya lah. Ya kan, bukan database di belakangnya. Intinya database itu kayak kita mengolah data dari sebelumnya, dan itu data kita terserah kita mau apakan sesuai dengan isi data itu kan Pak. Misalnya kita ingin membuat prediksi, berarti kan di data itu harus ada yang kira-kira apa nih yang diambil dari prediksi itu kan Pak. Betul. Intinya kan begitu kan data. Yeah. Bukan berarti kita harus menguasai semua gitu kan. Yeah. Berarti kan kita harus paham nih di data larinya bisa buat apa gitu. Jadi sebenarnya kita nggak bisa pernah tanya ke orang, Pak, data saya ini saya bisa nggak? Bukan. Kamu punya data apa? Apa yang ingin kamu buat? Ingin kamu ketahui kira-kira? Sehingga dicari di situ ada atau enggak? Gitu. Iya. Itu. Nah, untuk ngolahnya tadi,
Kalau yang mau gampang pakai visualisasi pakai Orange, Orange. pakai Rapid Manner. Tapi kalau mau pakai coding pakai Python. Kelebihannya Pak, mau pakai library apapun bisa gitu kan. Cuman kalau kita nggak bayangannya terlalu susah, pakai Python tuh susah juga kan Pak. Ketika kita sudah jalankan datanya itu disimpan di sana, kita bisa panggil, datanya ada gitu kan. Tapi karena kita nggak ngelihatnya, akhirnya dia dianggap sudah ada gitu kan, sudah nggak ada. Nah, tapi kalau kita menggunakan yang lainnya kan lebih mudah kelihatan. Oh, di sini kita bisa cek posnya seperti apa. Gitu. Nanti kita coba explore di situ. Jadi kalau memang ingin tahu banget, silakan coba belajar Python, ya. Tapi kalau ingin tahu konsepnya tapi belum siap untuk codingnya ini, Orange, ya. Itu. Yang penting paham konsepnya, flow-nya. Kalau ternyata nanti mau bikin lebih fleksibel lagi, itu bisa dilakukan dengan Python. Kalau yang sudah banyak dipakai di industri untuk AI dan ini apa? Rapid Manner. Itu sebenarnya mirip sama Orange, tapi dia sudah lebih duluan. Dan karena kalau Orange itu kan dari kampus ya, free gitu kan. Rapid Manner tadi juga free, tapi udah banyak dipakai di dunia industri. Akhirnya ada paket berbayarnya. Oke, ada lagi? Silakan. Kayaknya ada yang sudah keburu mau ngegas nih. Jadi kalaupun nanti sampai di bawah itu ngalahin Valentino Rossi gitu kan. Belum dibuka ini ya sudah gitu. Oke, kita cukupkan dulu. Insya Allah kita sambung minggu depan. Nah, ini karena ini materinya banyak, mungkin nanti yang kira-kira ini saya akan percepat supaya nanti akan exposure ke yang lainnya cukup gitu ya. Nanti kita tolong sampaikan ke teman-teman yang belum ikut join di grup WA, silakan join supaya nanti kita bisa diskusi di situ. Kalaupun ada informasi yang kita mendingan offline, kita online atau apa bisa ini kan di sana. Kalau di LMS kan terlalu repot aksesnya ya. Oke, kita cukupkan dulu. Terima kasih. Mohon maaf, insya Allah ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih, Pak. wabarakatuh. Masih Yang online udah absen semua tadi ya? Udah komen ya untuk kehadirannya? Iya Pak, udah Pak. Oke, terima kasih. udah Pak. Iya, waalaikumsalam Pak, makasih. Iya Pak. Selamat.